ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0 selalu berlaku. A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Nah, secara simpelnya di dalam perkalian pecahan ini pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Oke? Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka syaratnya itu harus kita ubah dulu dia ke dalam pecahan biasa. Contoh, tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Nah, 1 per 2 kali 2 per 5. Langsung saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka, 1 kali 2 per 2 kali 5. 1 kali 2, 2. 2 kali 5, 10. Sama-sama dibagi 2 atau disederhanakan lagi menjadi 1 per 5. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Oke? Nah, soal yang kedua, ini bentuknya adalah pecahan campuran. Maka, tadi dengan syaratnya itu harus kita ubah dulu dia ke dalam pecahan biasa. Ini menjadi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7 per 5. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 per 3. Nah, langsung saja kita kalikan. Yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Oke. 5 kali 7 kali 7 per 2 kali 5 kali 3. Nah, mana yang bisa dihabiskan? Nah, ini dia. 5 dengan siapa? Atas dengan bawah. Ini dia. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung 7 kali 7, 49. Per 2 kali 3, 6. Nah, yang ini kita sederhanakan lagi dia ke dalam pecahan campuran. Maka dapatlah dia 8, 1 per 6. Oke, sifat-sifat perkalian pecahan itu ada 3. Yang pertama itu adalah komutatif atau pertukaran. Kemudian yang kedua, asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga, distributif atau penyebaran. Oke, pertama sekali kita pelajari adalah komutatif atau pertukaran. Operasi perkalian dua bilangan pecahan selalu memperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut tempatnya ditukar. Apabila dalam perkalian pecahannya kita tukar posisinya, maka hasilnya juga tetap sama. Nah, bentuknya seperti ini. P per Q kali A per B sama dengan A per B kali P per Q. Jadi, P per Q kali A per B apabila kita putar atau kita tukar jadi A per B kali P per Q, nanti hasilnya ini juga tetap sama. Contohnya seperti ini, kita buktikan ya. Tentukan hasil dari pecahan berikut. 1 per 2 kali 2 per 5. Berarti ini menjadi 1 kali 2 per 2 kali 5 yang di bawah. Ini yang di bawah 2 kali 5, yang di atas 1 kali 2. Ya kan? 1 kali 2, 2, 2 kali 5, 10. Sederhanakan menjadi 1 per 5. Coba kita tukar posisinya. Di luar kita buat 2 per 5. 2 per 5 kali 1 per 2. Ini dia. Ini sama dengan 2 kali 1 per 5 kali 2. Ya kan? 2 kali 1 per 5 kali 2. Nah, 2 kali 1, 2. 5 kali 2, 10. 2 per 10. Sama dengan 1 per 5. Jadi, kesimpulannya, apabila pecahannya, posisi pecahannya kita tukar, hasilnya juga tetap sama. Ya kan? Itulah dia dalam sifat komutatif atau pertukaran. Nah, yang kedua, ada yang namanya asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini dikatakan dalam setiap bilangan pecahan P, Q, dan R maka berlaku P kali Q dikali R itu akan sama dengan P dikali Q kali R. Coba kita perhatikan langsung. Nah, kita kelompokkan, ya kan? 2 per 5 kali 1 per 2 menjadi 1 kelompok kali 1 per 3. Ya kan? Udah sama bentuknya kan? 2 per 5 kali 1 per 2, 1 kelompok kali 1 per 3 sama dengan, nah langsung saja. 2 kali 1, 5 kali 2, kali 1 per 3. Kemudian 2 kali 1, 2, 5 kali 2, 10.
kali 1/3, ini menjadi 2 kali 1, 2, 10 kali 3, 30, sederhanakan lagi menjadi 1/15. Oke, lanjut. Nah, coba kita pakai yang ini. P dikali Q kali R, ya kan? P kali, ya kan? P dikali Q kali R. Nah, bentuk yang ini sudah sama seperti yang ini. Bentuk yang ini sudah sama seperti yang ini. Kita buktikan apakah hasil yang ini sama dengan hasil yang ini. Oke ya. Lanjut. 2/5 kalikan aja langsung yang di dalam kurung. 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Maka 2/5 kali 1/6. 2 kali 1, 2, 5 kali 6, 30. Sederhanakan lagi menjadi 1/15. Nah, coba perhatikan. Tadi yang Ibu bilang, bentuk yang ini itu yang P kali Q dikali R. Bentuk yang ini itu P dikali Q kali R. Nah, bagaimana bentuk yang ini dengan yang ini? Memiliki hasil yang sama. Inilah dia yang disebut dengan pengelompokan. Jadi 2/5 kali 1/2 kali 1/3 itu sama dengan 2/5 dikali 1/2 kali 1/3. Oke ya. Nah, kalau di sini yang ini kita kelompokkan, kalau di sini yang ini kita kelompokkan, hasilnya juga nanti tetap sama. Itulah dia namanya asosiatif atau pengelompokan. Nah, yang ketiga, distributif atau penyebaran. Pada sifat ini dinyatakan dalam setiap bilangan pecahan P, Q, dan R, maka berlaku P dikali Q tambah R itu sama dengan P kali Q. P kali Q ditambah P kali R. Nah, di mana distributif ini kita sebarkan dia. Kalau di sini perkalian, ya kan? P dikali Q tambah R, maka si P ini kita kalikan satu-satu ke dalam yang di dalam kurung. Maka P kali Q, ini dia, ditambah P kali R. Ataupun sebaliknya, kalau kamu temukan soal seperti ini, P kali Q tambah P kali R, maka ini juga bisa kita ubah dia ke dalam bentuk yang ini. P dikali Q tambah R. Kemudian, nah, ini tadi dia pada penjumlahan. Udah, distributif perkalian pada penjumlahan. Kalau ini dia, distributif perkalian pada pengurangan. Sama. Sama yang atas dengan bawah, bedanya itu hanya di tanda plus dan minus. Oke, langsung kita ke contoh berlebih paham. Oke, contoh yang ini 1/2 dikali 2/3 tambah 1/5. Maka dengan bentuk umum yang seperti ini, kita ubah yang ini ke dalam yang ini. Oke, cara pertama kita ubah yang ini ke dalam yang ini. Maka kita buat, ya kan? Kita kalikan satu-satu, yaitu 1/2 kali 2/3. Kemudian 1/2 kali 1/5. Itu, ini dia, 1/2 kali 2/3 tambah, ini dia tambah 1/2 kali 1/5. Kemudian langsung saja kita kalikan. 1 kali 2, 1 kali 2 itu 2. 2 kali 3 itu sama dengan 6, ditambah 1 kali 1 itu 1, 2 kali 5 itu 10. Nah, ini penjumlahan. Ya kan? Ini Ibu pakai dia dengan cara mencari KPK. KPK 6 dan 10 itu 30. 30 bagi 6, 5 kali 2, 10. 30 bagi 10, 3, 3 kali 1, 3. 10 tambah 3, 13. 13/30. Nah, inilah dia distributif perkalian pada penjumlahan. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh langsung kamu kerjakan di luar yang di dalam kurung. Udah, cara yang pertama tadi hanya menjelaskan bentuk yang ini. Oke, cara yang kedua adalah cara sederhana, cara simple. Dimana, ya kan, supaya kamu cepat mengerjakannya, boleh kamu kerjakan dulu yang di dalam kurung. Maka 1/2, ya kan, dikali 2 kali 5, 10, 1 kali 3, 3, per 3 kali 5, 15. Tambahkan dulu yang di dalam kurung. Maka 1/2 kali 10 tambah 3, 13/15. 13/15, 1 kali 13 per 2 kali 15.
Ini sama dengan 13/30. Nah, cara yang pertama itu menunjukkan bentuk umumnya. Nah, cara yang kedua adalah cara sederhana, udah, untuk mempercepat kamu menemukan jawabannya. Bebas. Sama ibu bebas, terserah kamu mau gunakan yang atas dan menggunakan yang bawah. Sesederhana mungkin kamu gunakan, di mana kamu dapat memahami caranya. Oke, sederhanakan soal berikut dengan sifat distributif. Nah, bentuknya ini, bentuk soalnya ini 1/2 kali 2/3 kurang 1/2 kali 1/5. Nah, bentuk yang ini masuk ke dalam bentuk yang ini dia. Maka tinggal gampang aja kita ubah dia ke dalam P kali Q kurang R. Di mana si P ini adalah pecahan yang sama di dalam kurung yang pertama dan di dalam kurung yang kedua. Di mana si P ini adalah pecahan yang sama di dalam kurung yang pertama dan di dalam kurung yang kedua. Coba perhatikan. Nah, pecahan yang sama di dalam kurung yang pertama dan kedua itu adalah 1/2. Berarti yang menjadi P itu adalah 1/2. Kita keluarkan 1/2. Oke, 1/2 kali 2/3 kurang 1/5. Oke, di luar ini adalah pecahan yang sama di dalam kurung yang pertama dan kurung kedua. Langsung saja, bebas kamu kurangkan terlebih dahulu. Ya kan? 1/2 dikali 2 kali 5 10, 3 kali 1 3, 3 kali 5 15, 10 kurang 3 7/15. Maka 1/2 kali 7/15, 1 kali 7 7, 2 kali 15 30. Maka hasil dari 1/2 kali 2/3 kurang 1/2 kali 1/5 itu sama dengan 7/30. Ini dia dengan cara distributif. Oke. Yang kedua, sederhanakan bentuk-bentuk perkalian pecahan berikut. Nah, di sini ada 2/3 kali 4/5, 1/4 kali 3 1/5, kemudian 3/5 kali 2 1/6. Sederhanakan bentuk-bentuk perkalian pecahan berikut. Berarti sederhanakan adalah mencari hasilnya sesederhana mungkin. Oke. Nah, yang ini, soal yang belum terjawab yang 3 ini, ya kan? Nah, boleh nih jadi latihan kamu. Coba cari jawabannya ya. Oke? Kita masuk ke dalam materi pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D, dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0 berlaku. Nah, di dalam pembagian itu kalau dia pecahannya A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C, ya kan? Kali D per C. Jadi yang ini kita balikan, ya kan? Dengan D per C adalah kebalikan C per D. Jadi kalau dia dalam pembagian, ya kan, A per B bagi C per D itu sama dengan A per B kali. Kalau kita ubah dia ke dalam kali, tapi ini posisinya harus kita balikkan menjadi D per C. Langsung kita ke contoh. Tentukan hasil pembagian pecahan di bawah ini. 3/4 bagi 5/6. Nah, 3/4 itu A per B, 5/6 itu C per D. Coba kita bagikan, ya kan? Ini menjadi A per B 3/4 kali 6/5. D per C, 6/5. Oke? Ini dia. Sama dengan, langsung saja kayak perkalian yang tadi, 3 kali 6, kemudian 4 kali 5, sama dengan 3 kali 6 18 per 4 kali 5 20. Masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 18 bagi 2 9, 20 bagi 2 10. Maka hasil dari 3/4 bagi 5/6 itu sama dengan 9/10. Oke, soal yang A 1/8 kali 1/5, yang B 21/4 bagi 4 2/3. Nah, ini juga coba deh jadi latihanmu di rumah ya. Kerjakan sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya. Semangat belajar. See you.